Saya D. Hadiwinoto, Pak Diang, ingin menyampaikan sejarah singkat Sekolah Remaja Paraan sehubungan dengan hari ulang tahun Sekolah Remaja Paraan yang ke-63 10 Januari 2021. Kesadaran akan pentingnya pendidikan di kalangan Tionghoa muncul pada tahun 1900 dengan didirikannya Tionghoa Huikuan (THHK) pertama kali di Jakarta, yang kemudian disusul dengan berdirinya THHK di daerah-daerah, juga di Kota Parakan. Mungkin sekitar tahun 1904 mulai didirikan THHK di Kota Paraan yang memakai lokasi sekitar Kelenteng Paraan, yang mana kelenteng tersebut sudah berdiri sebelum tahun 1852. THHK di Paraan beroperasi sampai tahun 1958, di mana ada peraturan pemerintah dan dari Kabinet Juanda yang mengatur pendidikan asing tidak boleh berada di kota kecil, sehingga THK dipecah menjadi dua, yaitu Inwenpan dan Chungwenpan, tidak menerima murid baru lagi dan diarahkan pindah ke Mahua Magelang. Dan untuk Inwenpan menjadi cikal bakal sekolah remaja. Atas prakarsa dari beberapa pemuda masyarakat Paraan, antara lain Bapak Ji Mian Ging, Bapak Li Xiong Tat, Bapak Tan Wi Tun, dan Bapak Nyo Ge Liang, dengan direstui dan didukung oleh Bapak Wedana Paraan yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Sudarto, didirikanlah sebuah perguruan yang bercorak nasional dengan nama Remaja sebagai penerus sekolah THHK, dengan lokasi menempati sebagian lahan kelenteng Hok Tik-tong Paraan, sekarang Jalan Letnan Suwaji nomor 6 Paraan. Untuk pertama kalinya pendidikan yang dikelola adalah tingkat taman kanak-kanak, sekolah rakyat SR yang sekarang menjadi SD, dan sekolah menengah pertama SMP, dan yang ditunjuk menjadi kepala sekolah adalah Bapak Po Eng Suan yang pada waktu itu baru berusia 24 tahun dan sudah memimpin TK, SD, SMP. Tanggal 10 Januari 1958 dijadikan hari lahirnya sekolah remaja dengan menyelenggarakan pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP yang pada saat itu merupakan SMP pertama di Kota Paraan, dengan lokasi di Gedung Manunggal sekarang, yang saat itu disekat-sekat menjadi 8 lokal. Dalam perkembangannya pada tahun 1964, pihak sekolah remaja memperoleh lahan di daerah Tobongan, Paraan. Kemudian dirintislah pembangunan gedung baru SMP remaja di daerah Tobongan tersebut.
Susunan pengurus sekolah remaja yang pertama adalah Presidium Ketua Nyo Geliang, Lee Xiong Tat, Tan Witun, Ji Bian-king, penulis Ji Xiu-ching, bendara Chan Ke-chiu dan Chan Hua-bing, komisaris So Chin-ik, Tan Seng-chai, Tai Bing-wi, Ho Kim-san, Gu Diam-gyok, Tan I-sin, dan Ko Cheng-pun. Penasihat Chan Ging-chu, Si Tiang-dai, Si Tiang-kit, Ong Sui-lai. Sampai tahun 1964 terdapat pembaruan susunan pengurus tersebut sebagai berikut. Penasihat Chan Ging-chu, Si Tiang-lai, Si Tiang-kit. Presidium bagian umum Ji Bian-king, Lee Xiong Tat. Presidium bagian keuangan Nyo Geliang, Tan Witun. Penulis Ong Xiang-ki dan Tai Duan-ki. Bendara Chan Hua-bing, Tai Yan-hin. Badan penilik Tan Seng-hok, Lee Xiong-kwan, Go Cui-san. Kepala Komisaris Tan Seng-chai. Komisaris bagian pemeliharaan gedung Gu Diam-gyok. Komisaris bagian perabotan Tai Gyok-sui. Komisaris penelitian inventaris Ho Kim-san. Komisaris bagian umum So Chin-ik, Tai Bing-wi, Tan Hap-jun, Go Kyan-ik, Gu Cheng-pun. Karena ada ketidaksesuaian pendapat antara kepala sekolah dengan pengurus yang baru, maka Bapak Po Eng-suan mengundurkan diri dari jabatannya pada bulan Agustus 1965 dan digantikan oleh Bapak Tai Pek-jin yang dibantu oleh Bapak Sundari dan Bapak Ui Kim Liang D. Hadiwinoto. Pada waktu itu terjadi perpindahan gedung SMP remaja dari Jalan Letnan Suwaji 6 ke Jalan Letnan Suwaji 60 Parakan. Demikian sejarah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan diketahui oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi keluarga besar Sekolah Remaja Parakan. Dirgahayu Jaya terus Sekolah Remaja Parakan.